Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para mahasiswa, Bapak sekarang akan memperdalam bahan yang minggu lalu, yakni tentang inti beragama Islam itu adalah berakhlak mulia. Nah, kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak ya, bahwa inti kebudayaan Islam itu ada dua. Yang pertama memiliki jiwa al-fakir, dan yang kedua memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Nah, sekarang Bapak akan perdalam dulu inti pribadi yang pertama ya, memiliki jiwa al-fakir. Nah, kenapa harus memiliki jiwa al-fakir? Mengapa gitu ya? Nah, kita akan bahas pertama bahwa Tuhan itu Maha Suci. Tuhan, Allah ya, Allah itu Maha Suci, sedangkan manusia itu Bapak, Anda semuanya gitu ya, manusia semuanya gitu kan. Manusia itu penuh dosa. Jadi kalau suci kan di langit, kalau penuh dosa di bumi jauh ya. Padahal menuju Tuhan harus menuju langit, artinya maksudnya harus suci maksudnya gitu kan. Nah, jadi manusia itu apa maksudnya manusia itu penuh dosa? Nah, karena manusia itu menuhankan nafsunya sendiri, mementingkan nafsunya sendiri, mendahulukan nafsunya, tidak mendahulukan Tuhan. Nah, nafsu itu kan apa yang diinginkan oleh nafsu? Nafsu itu kan inginnya harta gitu kan. Yang istilah Nabi itu apa? Harta, tahta, wanita. Maksud wanita di sini pasangan ya, pasangan. Bagi laki-laki wanita, bagi perempuan itu laki-laki. Nah, itu yang kejar-kejar oleh manusia. Sehingga manusia selalu kotor. Padahal ya, padahal kita semua kan, mana ada si manusia yang mau ke neraka kan? Semua manusia kan pasti inginnya ke surga. Emang surga di mana adanya? Nah, supaya Anda tahu surga itu adanya di dalam Tuhan. Ya. Artinya kalau kita menuju ke surga, kalau ingin ke surga, artinya kita menuju yang maha suci. Nah, kalau menuju yang maha suci, artinya ya diri kita harus berusaha mensucikan diri. Nah, konkretnya apa? Konkretnya itu yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Nah, Bapak ulil amri di sini Bapak pahami bukan ulil amri dalam arti pemimpin dunia, bukan ya. Maksud ulil amri di sini ya ini manusia suci lah, manusia suci yang persis Rasul ya, persis Nabi. Nah, kalau di zaman dulu ya itu para nabi. Jadi nabi itu sekaligus Rasul, sekaligus ulil amri. Tapi di zaman sekarang kan tidak ada nabi. Karena Nabi Muhammad nabi penutup ya. Tapi bukan berarti yang bertugas mengemban misi Nabi tidak ada. Ada, Quran menyebutnya berbagai istilah ya, antara ulil amri, imam mubin, walian mursyida, al-wasilata, al-hadi, basyiron wa naziro, macam-macam lah istilahnya gitu kan, yang intinya atau di hadis-hadis al-hulafa ur-rasyidin al-mahdiin, atau al-ulama. Maksud ulama di sini ulama yang mewarisi ilmu Nabi. Jadi ulama yang persis Nabi gitu ya. Nah, itu harus taat. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, maksud Rasul di sini Nabi Muhammad ya. Jadi kita wajib mentaati Nabi Muhammad. Nah, kemarin yang kita jelaskan ya, misi Nabi Muhammad Nabi itu adalah menyempurnakan akhlak mulia. Berarti kalau kita mau beragama, sebetulnya kita melatih diri supaya kita berakhlak mulia yang sempurna. Jadi kita membuang akhlak yang buruk dibuang lah. Akhlak yang buruk itu apa? Sombong, gitu kan, bangga diri, pemarah, iri dengki, mudah sakit hati, tersinggungan, itu harus dibuang semuanya gitu kan. Yang buruk-buruk lalu ditanamkan yang baik-baik. Nah, apa rahasianya? Rahasianya itu kalau kita baca ini ya, jadi apa surga itu siapa? Surga itu hanya bisa dimasuki oleh manusia, oleh hamba Allah ya. Allah yang berjiwa al-fakir. Yakni
yang ciri-ciri al-fakir itu rendah hati ya, merendahkan hati. Jadi di hadapan Allah merendahkan diri, di hadapan Rasul merendahkan diri, di hadapan manusia rendah hati. Sedangkan neraka itu diperuntukkan bagi orang yang sombong. Nah, jadi kalau nauzubillah min dzalik ya, kalau kita sombong, merasa lebih baik, sombong itu banyak kawan-kawannya ya, sombong itu. Nah, maka nauzubillah min dzalik, tempatnya di neraka, tempatnya gitu kan. Nah, kita lihat di ayat Quran, di Quran ya, misalnya di Quran itu banyak ya. Di Quran itu surga dihubungkan dengan orang yang al-fakir ya, jiwa al-fakir, yaitu rendah hati. Banyak mohon ampunan kepada Allah, merasa dirinya banyak berdosa, walaupun dia itu ahli ibadah, gitu kan, tapi perasaan dirinya itu banyak berbuat dosa. Nah, di sini di Al-Quran, di surat Hud ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallazina amanu wa amilus solihati wahbatu ila robihim ulaika sabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan merendahkan diri. Nah, itu merendahkan diri ya. Merendahkan diri kepada Tuhan mereka. Mereka adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, adapun ayat berikut, surat Al-Mu'min ayat 76. Udhulu abwaba jahannama khalidina fiha. Fabi samaswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Nah, jadi itu ingat ya, nauzubillah min dzalik ya, sombong itu justru mengerikan ya, mengerikan sekali. Nah, kita lihat lagi ya, di hadis ya. Di hadis pun ini Bapak kebetulan punya koleksi hadis ya, digital hadis, ada sekitar ya 60 ribuan lah, 60 ribuan hadis gitu kan. Nah, itu Bapak klik surga itu ternyata ya bagi orang-orang yang rendah hati ya. Sedangkan neraka bagi orang-orang sombong. Nah, ini antara lain hadisnya, ini dua hadis yang Bapak kutip ya. Yang satu dari Imam Bukhari, ini hadis Sahih Bukhari ya. Yang satu dari Sahih Muslim. Nah, dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, surga dan neraka berbantah-bantahan. Neraka berkata, orang-orang sombong memasukiku. Sedangkan surga berkata, tidak ada yang masuk kepadaku selain orang yang lemah dan hina dalam pandangan manusia. Nah, orang yang rendah hati kan pasti diledek kan oleh manusia kan, diejek pasti ya, orang yang rendah hati itu. Nah, kemudian hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Jadi seberat biji sawi dari kesombongan itu maksudnya sombongnya nggak ditampakkan, mungkin tampilannya itu tidak sombong, mungkin tampilannya rendah hati ya, tapi hatinya ada kesombongan, hatinya merasa lebih hebat, merasa lebih suci, merasa lebih pintar. Nah, nggak boleh sama sekali gitu kan, dalam Islam kalau kita ingin menjalankan agama Islam ya tidak boleh ada rasa sombong sedikit pun, karena orang yang punya sombong sebesar biji sawi saja, maksudnya kecil sekali ya, tempatnya di neraka. Nah, jadi ini hidayah Allah ya. Jadi sebetulnya orang yang beragama dengan benar ya, agama lurus itu karena dapat hidayah dari Allah. Nah, persoalannya siapa orang yang bisa dapat hidayah dari Allah? Siapa yang potensial? Nah, hidayah Allah itu ibarat air. Air hanya menggenang di tempat yang paling rendah. Mana ada air di tempat yang tinggi ya, pasti di tempat yang paling rendah. Air itu ya. Ini contohnya, ini gambarnya ya. Demikianlah hidayah Allah hanya datang kepada orang-orang yang berjiwa al-fakir. Orang sombong tidak akan mendapat hidayah Allah, walau ia seorang sebesar-besarnya ulama. Nah, itu makanya beragama Islam itu perlu berhati-hati ya. Jadi kita itu lebih ngoreksi diri sendiri lah, jangan ngoreksi orang lain gitu kan. Lebih memperbaiki diri sendiri. Ya, untuk bahan ini pendalaman dari Bapak ya tentang berjiwa al-fakir sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.